Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Poppy Salsa Nurlita dan teman saya. Halo, saya Rizka Diana. Halo, nama saya Risa Setiani. Halo, saya Poppy Arafa. Kami dari kelompok 7 mata kuliah materi dan pembelajaran bahasa Indonesia SD. Di sini kami akan menyajikan materi tentang dasar-dasar sintaksis bahasa Indonesia. Yang pertama ada frase dalam bahasa Indonesia. Sebelum semakin jauh, kita akan bahas dulu apa itu frase. Nah, jadi frase itu adalah satuan sintaksis yang lebih dari 2 kata. Nah, frase juga sering didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Oke teman-teman, di sini saya ada contoh kalimat. Nah, di sini kita akan bedah kalimat ini. Sebagaimana kita tahu kalimatnya yaitu ayah sedang menikmati makan malam di meja makan. Sebelum kita membedah mencari frase pada kalimat ini, kita tentukan dulu mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek, dan mana keterangan. Oke, kalau ayah di sini kita sebut sebagai subjek. Nah, sedang menikmati ini kita sebut sebagai predikat. Makan malam di sini kita sebut dengan objek. Lalu yang terakhir di meja makan ini kita sebut dengan keterangan. Dari kalimat ini kita akan cari mana yang termasuk frase. Lanjut, dalam satu kalimat ini kita dapat melihat ada 3 frase, yaitu yang pertama sedang menikmati, yang kedua makan malam, yang ketiga di meja makan. Jadi dalam satu kalimat ini terdiri dari 3 frase. Sesuai dengan pengertiannya, yaitu frase ini adalah satuan sintaksis yang terdiri dari 2 kata, tidak bisa dipisahkan antar unsurnya. Jadi kalau seandainya sedang menikmati ini kita pisahkan, sedang malam menikmati itu tidak bisa. Mengapa? Karena dia sudah termasuk frase, yaitu sedang menikmati. Bagaimana? Jadi kesimpulannya frase itu adalah 2 kata yang tidak bisa dipisahkan dan memiliki satu arti atau satu fungsi, seperti sedang menikmati, makan malam, meja makan. Itu 2 kata yang memiliki satu arti. Terima kasih. Itu saja materi dari saya yang akan dilanjutkan dengan teman saya selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang yang B. Tentang macam-macam frase. Macam-macam frase ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan jenis kata, yang kedua berdasarkan kedudukannya, sedangkan yang ketiga berdasarkan maknanya. Yang pertama ini berdasarkan jenis kata. Berdasarkan jenis kata ini terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama, frase verbal. Frase verbal ini yaitu kata kerja, sedangkan yang kedua yaitu frase adverbal. Frase adverbal ini kata keterangan, sedangkan yang ketiga frase adjektiva. Frase adjektiva ini kata sifat. Yang keempat, frase nominal, yaitu kata benda atau kata ganti. Sedangkan yang kelima,
frase numerial, yaitu kata bilangan. Yang keenam, frase preposisional, kata benda atau kata ganti. Kita ambil satu contoh dari frase verbal, yaitu kata kerja. Contohnya kata-kata harus pergi. Terus kita tambahin lagi dua kata, yaitu asyik belajar. Itu termasuk dalam kata kerja. Sedangkan pembahasan yang kedua yaitu tentang berdasarkan kedudukannya. Berdasarkan kedudukannya ini terbagi lagi juga menjadi dua. Yang pertama, frase setara. Yang kedua, frase bertingkat. Frase setara yaitu frase yang memiliki kedudukan yang sama antara satu kata dengan kata yang lain. Contohnya, kita ambil contoh. Pulang pergi. Sawah ladang. Itu yang dikatakan dengan frase setara. Sedangkan yang kedua tadi, frase bertingkat. Frase bertingkat ini frase yang satu katanya memiliki kedudukan lebih tinggi dari satu tingkat dari kata lainnya. Kita ambil contoh lagi. Tidak adil. Sangat jujur. Itu kalimat dari contoh frase bertingkat. Lanjut kita ke yang ketiga, yaitu berdasarkan maknanya. Sedangkan berdasarkan maknanya ini, frase juga memiliki makna lugas dan tidak lugas. Dalam hal ini, frase dibedakan atas frase lugas dan frase idiomatis. Nah, kita kasih contoh, yaitu frase lugas. Frase lugas, kita kasih kalimat, contoh kalimat, yaitu rumahnya bermuka dua. Yang dikatakan rumahnya bermuka dua, yang dikatakan frase lugas, yaitu kata-kata yang memiliki makna yaitu bermuka dua. Bermuka dua itu maknanya menghadap kedua arah. Rumahnya memiliki pintu dua tapi menghadap kedua arah. Itu yang dikatakan dengan bermuka dua. Kita kasih contoh lagi frase idiomatis. Frase idiomatis ini kita kasih contoh kalimat, pengkhianatan bangsa itu bermuka dua. Sama-sama bermuka dua tapi memiliki makna yang berbeda. Yang dikatakan frase idiomatis bermuka duanya itu yaitu tidak berpendirian. Artinya dari kata-kata bermuka dua di dalam frase idiomatis yaitu seseorang itu tidak memiliki pendirian. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya kepada teman saya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang klausa. Klausa itu sendiri merupakan satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi kalimat, tetapi belum menjadi kalimat. Nah, di sini saya memiliki satu kalimat. Sekarang kita bedah kalimat tersebut dan kita pilih klausa-klausanya. Pada kalimat ini, saya akan pergi bila dia ikut. Di sini terdapat dua klausa. Yang pertama yaitu saya akan pergi. Ini klausa 1 dan bila dia ikut. Ini klausa 2. Pada klausa 1 terdapat subjek. Saya sebagai subjek akan pergi disebut dengan predikat. Dan pada klausa 2 ada dia sebagai subjek dan ikut sebagai predikat. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, mengapa satu klausa ini tidak dapat disebut sebagai kalimat?
subjek dan predikat. Jawabannya karena dia tidak memiliki tanda baca yang benar, sehingga tidak memiliki makna atau arti yang dapat kita tangkap. Sedangkan jika dia memiliki tanda koma di antara sela-sela pergi dan bila, dia akan memiliki arti. Saya akan pergi bila dia ikut. Ketika koma ini kita buang, dia tidak memiliki arti, dan cara membacanya begini. Saya akan pergi bila dia ikut. Nah, di sini terlihat jelas kan perbedaannya. Dia disebut klausa. Kita ke materi selanjutnya, yaitu C, jenis kalimat. Jenis kalimat ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu kalimat yang hanya memiliki satu klausa, yaitu subjek dan predikat. Jadi dia itu hanya memiliki satu klausa, satu subjek, dan satu predikat, tidak lebih. Dan dia juga tidak mempunyai kata penghubung atau yang bisa kita sebut konjungsi. Sedangkan kalimat majemuk ini yaitu kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Nah, jadi kedua kalimat ini memiliki dua ciri yang berbeda, yaitu kalimat tunggal dia tidak mempunyai kata penghubung, sedangkan kalimat majemuk dia mempunyai kata penghubung. Sekarang kita ke contoh kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini terdiri dari dua jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara ini biasanya menggunakan kata penggabung dan ini contohnya. Seorang guru harus mempunyai wawasan yang luas dan harus memiliki kepribadian yang terpuji. Nah, kalimat majemuk di contoh saya ini yaitu ini dan. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini biasanya dia ini menggunakan kata ketika. Contoh, anak-anak bermain layang-layang di halaman ketika ini kata kalimat bertingkatnya ketika para ibunya mengambil rapot. Nah, jadi inilah contoh kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk. Terima kasih, dadah.